Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanin Marifatul Subekti dengan 3 digit 6 terakhir 037 dari kelas M 2024B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang isometri, yaitu dari bab 2 dalam transformasi geometri. Next. Nah, kita masuk ke definisinya dulu. Jadi, transformasi itu apa sih? Definisi transformasi T itu merupakan suatu isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik P dan Q itu memenuhi P aksen Q aksen sama dengan PQ dengan P aksen T dalam kurung P dan Q aksen T dalam kurung Q. Nah, transformasi T adalah isometri. Buktinya gimana? Buktinya nih misalkan P dan Q ini adalah dua titik sembarang pada bidang dan P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ adalah bayangan titik-titik tersebut oleh T. Diperlihatkan bahwa jarak antara titik itu tetap P aksen Q aksen sama dengan PQ. Ambil titik sembarang P dan Q pada bidang. Nah, oleh definisi transformasi T, bayangan P aksen dan Q aksen ada pada bidang yang sama. Karena T mempertahankan jarak antar titik, maka diperoleh P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Nah, karena P dan Q ini sembarang, persamaan itu berlaku untuk semua pasangan titik. Oleh karena itu, transformasi T mempertahankan jarak antar titik dengan demikian adalah isometri. Nah, jadi berdasarkan teorema 2.3 isometri itu apa sih? Jadi isometri itu adalah kolineasi. Dengan perkataan lain, jika T isometri dan garis G, maka TG sama dengan G aksen akan berupa garis lagi. Nah, ini buktinya. Ambil sembarang titik A dan B pada G. Ini sudah di gambarnya ya. Misalkan A aksen sama dengan TA, lalu B aksen sama dengan TB. Tarik garis T, A aksen, B aksen. Nah, akan dibuktikan bahwa T itu sama dengan G aksen. Dengan T subset G aksen dan G aksen itu subset T. Ambil P sembarang pada G. Di sini sudah di gambar sudah terlihat ada P. Nah, dengan A, P, B gitu. Dan misalkan P aksen sama dengan TP. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya. Next. Nah, andaikan P aksen ini di luar T, maka dalam segitiga A aksen, B aksen, P aksen dipenuhi A aksen, P aksen ditambah P aksen, B aksen lebih dari A aksen, B aksen. Nah, dilihat dari gambar ya. Tetapi karena T ini isometri, maka pastilah A aksen P aksen ditambah P aksen B aksen itu sama dengan AP ditambah PB. Pernyataan yang kontradiksi, maka pengandaian bahwa P aksen di luar salah. Berarti P aksen pada T dan A aksen, P aksen, B aksen. Nah, untuk kejadian PAB atau ABP digunakan cara yang sama. Misalkan PAB dan misalkan P aksen sama dengan TP di luar T, maka dalam segitiga A aksen, B aksen, P aksen itu berlaku P aksen tambah A aksen P aksen A aksen ditambah A aksen B aksen lebih dari P aksen B aksen. Nah, ini gambarnya di sini ada ya. Nah, di sini terlihat bahwa P aksen A aksen ditambah A aksen B aksen itu lebih dari P aksen B aksen. Tetapi karena T ini adalah isometri, P aksen A aksen tambah A aksen B aksen sama dengan PA tambah AB sama dengan PB. Nah, sehingga timbul kontradiksi dan P aksen ini tidak mungkin berada di luar T. Jadi P aksen pada T. Jadi terbukti bahwa G aksen itu subset dari T. Karena sebaiknya dikerjakan dengan cara yang sama atau analog ya. Dengan pertama kali memisahkan bahwa Q aksen sebarang titik T. Karena T ini bijektif, maka terdapat Q dengan TQ itu sama dengan Q aksen. Jika dipisahkan bahwa Q itu di luar G dengan pertidaksamaan segitiga, dibuktikan bahwa Q itu harus pada G, sehingga Q aksen sama dengan TQ harus pada G aksen sama dengan TG. Dengan demikian berarti bahwa T itu subset dari G aksen. Nah, di sini ada
pembuktian teometri 2.4 di mana isometri itu mempertahankan besar sudut. Jadi buktinya itu pertama ambil sebuah sudut ABC seperti gambar yang ada di sini. Lalu untuk membuktikannya, yang pertama kita ambil premisnya dulu. Jadi premis yang pertama itu ambil sembarang sudut ABC, di mana sudut ABC itu sama dengan ruas garis BA gabungan ruas garis BC. Nah, lalu premis yang kedua itu misalkan A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, C aksen sama dengan TC. Nah, untuk pembuktiannya yang ketiga nih, A aksen B aksen itu peta dari AB. Ini berdasarkan langkah 2. Lalu B aksen C aksen peta dari BC. Ini juga berdasarkan langkah yang kedua. Nah, yang kelima, pembuktian kelima itu A aksen B aksen dan B aksen C aksen itu merupakan suatu garis lurus. Nah, ini berdasarkan langkah 1, 3, 4 dan teorema 2.3 yang tadi. Nah, berdasarkan langkah yang keenam, sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan ruas garis B aksen, A aksen itu gabungan dengan ruas garis B aksen, C aksen itu berdasarkan premis 1 di langkah 1. Nah, untuk langkah yang ketujuh tuh konstruksi ruas garis A, C, dan A aksen, C aksen. Nah, yang ke-8, A aksen, B aksen itu sama dengan AB, B aksen, C aksen sama dengan BC, C aksen, A aksen sama dengan CA. Ini berdasarkan langkah 3, 4, 7. Nah, yang selanjutnya, karena dari langkah 8 tuh kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen berdasarkan langkah 8 dan berdasarkan teorema kekongruenan dua segitiga. Nah, selanjutnya karena segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini kongruen, maka sudut ABC kongruen dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Nah, jadi terbukti bahwa isometri ini mempertahankan besar sudut. Next. Nah, selanjutnya ada teometri 2.5. Jadi di sini ada untuk membuktikan isometri itu mempertahankan kesejajaran. Di sini untuk premisnya tuh yang pertama T suatu transformasi G sejajar H. Lalu G aksen sama dengan TG, yang ketiga H aksen sama dengan TH. Nah, untuk pembuktiannya andaikan bahwa G aksen ini tidak sejajar dengan H aksen. Ini adalah premis tambahan. Lalu yang kelima P aksen sama dengan G aksen H. Ini berdasarkan langkah 4. Lalu TP sama dengan P aksen ini berdasarkan langkah 1. P pada G berdasarkan langkah 2 dan 5. Lalu P pada H ini berdasarkan langkah 3 dan 5. Nah, selanjutnya ada yang ke-9 ini langkah P sama dengan GH. Ini berdasarkan langkah 7 dan 8 dan kontradiksi dengan langkah 1. Nah, karena pengandian ini salah, jadi G aksennya sejajar dengan H aksen, maka terbukti bahwa isometri ini mempertahankan kesejajaran. Next. Nah, di sini ada contoh soal di mana diketahui transformasi F itu dengan rumus aksen Y aksen sama dengan Y sama dengan Y 4X. Apakah F itu suatu kolineasi? Apakah F suatu isometri? Atau apakah F memuat semua titik tetap atau garis tetap? Nah, untuk penyelesaiannya kita misalkan A itu misalkan A X1 Y1 mempunyai peta A aksen, X1 aksen, Y1 aksen, dan B itu X2 Y2 mempunyai peta B aksen, X2 aksen, Y2 aksen. Maka A aksen B aksen itu sama dengan akar X2 aksen min X1 aksen kuadrat ditambah Y2 aksen min Y1 aksen dikurangi akar Y2 min Y1 kuadrat ditambah 16 kali X2 min X1 kuadrat. Nah, jika dijabarkan maka akan diperoleh pernyataan bahwa A aksen B aksen itu tidak sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 sama dengan AB. Hal ini mengakibatkan bahwa F itu tidak berupa isometri, berarti jawabannya bukan isometri. Nah, baik, itu hanya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.